puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus, pada hari ini kita akan siapkan hati kita akan masuk dalam ibadah kematian Tuhan Yesus. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan yang luar biasa. Kalau kita ada sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Mari angkat tanganmu dan katakan terima kasih. Haleluya. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan, karena kebaikan-Mu luar biasa dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan untuk menaikkan pujian syukur kami kepadamu, karena kebaikan-Mu luar biasa. Engkau mati bagi kami Tuhan Yesus, menebus dosa-dosa kami, dan kami katakan ini hidup kami. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan Yesus, agar hari ini kami layak masuk dalam hadirat. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Berkatalah di tempat ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus.
Sehingga berulah sukacita kami dengan damai sejahtera yang melimpah dari surga. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan haleluya, amin. Puji Tuhan, kita pernah menaikkan pujian dalamnya kasih Bapa. Pengorbanannya luar biasa bagi kita. Mari dengan segenap hatimu. Yang luar biasa. Haleluya. Tepuk tangan di atas sana.
bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Yesus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Boleh, silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus, ini hidupku. Dengan pengorbananmu aku percaya aku sudah diselamatkan. Kami buka hati kami seluas-luasnya untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena hanya firman-Mu yang sanggup mengubah hati kami, mengubah karakter kami yang tidak baik menjadi baik. Kami percaya ada kuasa yang mengalir ketika kami duduk diam mendengarkan kebenaran firman. Bersyiralah kehamunan kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ku hidup oleh anugerah-Mu.
Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami telah boleh Tuhan memperingati kematian-Mu Tuhan, menebus dosa kami. Terima kasih Yesus. Kami tak boleh beribadah peringati kematian-Mu Tuhan bersama umat jemaat-Mu Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing melalui live streaming Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau perbarui hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kalau kami juga telah boleh mengagungkan, meninggikan, dan menyembah-Mu Tuhan. Tiba saatnya juga Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Bapa, berkata-katalah melalui hamba-Mu ini Tuhan, dan kami semua akan duduk diam, baik yang di sini maupun yang di rumah, untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, shalom, selamat pagi, selamat Paskah. Sebelum saya menyampaikan benar firman Tuhan, saya akan undang Ibu Dewi untuk bisa memberikan pujian dan penyembahan sebagai kesaksian ingati kematian Tuhan Yesus. Ya, terima kasih. Shalom. Shalom semua. Ibu bapak juga yang ada di rumah, kami mengucapkan selamat memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Di dalam kematian Tuhan Yesus ada satu kemenangan dan tentu ada satu perubahan hidup bagi saudara dan saya semua. Amin. Biarlah dengan darah Kristus senantiasa menyucikan kita. Lagu ini berjudul Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus naik ke sorga, yang dianugerahkan pada masa pandemi April 2019. Lagu ini tercipta karena anugerah Tuhan Yesus. Haleluya.
terima kasih. Luar biasa. Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, baik yang di sini maupun yang di rumah secara live streaming. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kita masih terus dalam perlindungan Tuhan. Kita masih terus dalam pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Sekalipun apapun juga yang kita hadapi, situasi apapun juga yang menimpa bangsa kita dan seluruh dunia, tapi kita tetap teguh. Karena apa? Karena ada Yesus, Bapak Ibu Saudara. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingin kita mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian memaknai kematian Tuhan Yesus bagi kita. Saya ingin kita belajar untuk bisa memaknai kematian Tuhan Yesus, bukan hanya sekedar Bapak Ibu Saudara sekalian, karena peristiwa kematian Yesus mengisahkan penderitaan dan pengorbanan. Ini semua harus menjadi refleksi kita, khususnya dalam perayaan Paskah atau kematian Tuhan Yesus. Umat Kristiani diajak kembali untuk hidup dalam ajaran Tuhan seperti kejujuran, kesederhanaan, kerendahan hati, dan peduli kepada sesama. Itulah yang harus mulai kita kembali pada ajaran Tuhan yang sebenarnya, yang harus dimaknai oleh umat Kristiani saat merayakan Paskah atau kematian Tuhan Yesus, yaitu Yesus telah menjadi korban suatu peristiwa kekerasan, tapi pengorbanannya itulah justru menguntungkan umat manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, terbayangin pada saat itu Yesus menjadi korban kekerasan, dicambuk, dilempar, ditusuk, dan lain sebagainya sampai disalibkan. Kekerasan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Tapi di samping itu ada keuntungan kita, karena pada saat itulah kita ditebus oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai umat manusia, anak-anak Allah, harus menghayati Paskah ini dengan tidak menciptakan penderitaan baru bagi sesama kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apalagi saat ini masyarakat sedang menanggung beban yang cukup berat. Beban saat ini yang ditanggung kita cukup berat. Dari kondisi ekonomi kita, dari banyaknya pemutusan hubungan kerja, dari banyaknya beban ekonomi keluarga, belum ditambah lagi dengan satu yang mengerikan, yaitu pandemi COVID-19, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi satu yang harus diingat, kita sebagai manusia harus peka terhadap juga penderitaan orang lain. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin ibadah kita pagi hari ini luar biasa, karena pada saat tadi saya berdoa, saya merasakan Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Ini yang luar biasa buat saya, dan saya betul-betul merasakan itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi dalam kita memaknai Paskah, Bapak Ibu, bagi orang Kristen adalah hari hening, hari orang menatap ke atas salib tempat Yesus bergantung, hari yang kembali merenungkan penebusan Yesus, juga hari berdiri di atas bukit Golgota pada 2000 tahun yang lalu. Kita menyaksikan saat pakaian Yesus ditinggalkan, saat paku-paku
nembusi kaki dan tangannya. Salib ditegakkan saat Yesus mengucapkan 7 sabdanya dari atas salib. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus di bawah asuhan seorang tukang kayu di Nazaret. Yesus tentu tahu tentang kayu. Yesus tentu tahu tentang paku. Yesus tahu tentang hammer dan berbagai alat pertukangan lain. Kini semua alat ini digunakan untuk membunuhnya ketika dipaku di kayu salib. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian, luar biasa penderitaan Yesus pada waktu itu. Karena kasih Allah Bapa di surga, sehingga anaknya dikirim ke dunia untuk menebus dosa kita, manusia yang penuh dengan dosa ini, dengan penderitaan yang luar biasa. Dan yang dahsyat Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak yang menghujat Yesus, tapi masih ada harapan. Ketika Yesus menjawab orang yang mengenal dirinya, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Bisa dilihat di dalam Lukas. Di salib itu umat manusia menerima penebusan. Di salib itulah kita disembuhkan oleh luka-luka Yesus. Tak ada hidup Kristiani tanpa salib, Bapak Ibu Saudara sekalian. Salib itu mungkin tentang hidup, rasa tidak diterima oleh orang lain, salah pahami, disingkirkan, dikhianati, ditolak, dianggap sepele, dicaci maki, dihina, dipermalukan dan lain-lain. Salib adalah salib. Dalam salib Yesus, kita ingin melihat salib kita sendiri. Hanya ketika menerima salib itu, Yesus akan mengubah salib itu. Salib kita menjadi salib penebusan, salib yang membawa kita pada Firdaus yang membahagiakan, Bapak Ibu. Hanya dengan itu, hati kita bisa menjadi sebuah bait Allah, jiwa kita menjadi sebuah altar, tempat pikiran dan perasaan kita menyatu dalam bahasa dan dalam belas kasih Allah, Bapak Ibu. Jadi itu sebabnya kita berkata, salib bukan merupakan kata akhir. Penderitaan bukan jalan terakhir. Tentang melalui salib kita optimis. Menoleh ke depan masih ada pengampunan dan hari-hari baik yang penuh kepastian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini yang luar biasa. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, sedikit saya kesaksian. Pada saat saya divonis harus bypass, saya minta waktu kepada dokter. Karena saya percaya dengan doa Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan iman percaya kita, mukjizat itu ada. Kita lihat itu ke depan. Itulah yang sampai hari ini saya lakukan. Dan puji Tuhan, dari beberapa hari terakhir yang saya kena serak, sehari bisa sampai 3 kali, dan kadang saya sudah sampai mau geletak. Tapi puji Tuhan, dalam 2 hari terakhir ini saya ditolong Tuhan. Itulah kita percaya Tuhan Yesus ada. Kita harus punya pengharapan. Tuhan Yesus pasti tolong kita. Inilah yang harus kita pegang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi pada saat Tuhan Yesus menderita itulah justru Yesus berkata, Bapa, ampunlah mereka. Nanti bisa dilihat di dalam Lukas 23. Dia minta Bapa mengampuni orang-orang yang menganiayanya. Yesus mengampuni justru di saat dia sedang dalam kondisi paling dikecewakan. Karena sekarang dia tidak sedang berada di antara murid-muridnya, tetapi ada di antara para penjahat.
Sementara orang-orang yang dekat dengan dia, bahkan yang pernah ditolongnya, telah menyangkal dan meninggalkan dia pada saat itu. Pengampunan itulah yang harus lahir dari hati yang menyadari keterbatasan. Yesus sadar manusia itu sifatnya sangat terbatas. Itulah sebabnya Allah menempatkan kita orang percaya di tengah dunia ini supaya kita dapat jadi berkat dan teladan hidup yang benar. Bahkan pengampunan harus lahir dari hati yang dekat dengan Bapa dan mengerti kehendaknya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi Yesus satu-satunya jalan pembebasan dari musuh adalah dengan mencintai musuh, berbuat baik kepada orang yang membenci, dan berdoa bagi mereka yang memberikan perlakuan buruk. Hukuman salib yang harus ditanggung Yesus dan kematiannya merupakan puncak gerakan anti kekerasan yang dilancarkan Yesus demi membela rakyat yang ditindas, penguasa agama yang berkoalisi berkonspirasi dengan penguasa politik sezamannya pada waktu itu. Salib Yesus adalah resiko tertinggi yang harus ditanggung. Dalam kesetiaan dan konsistensinya membela rakyat yang dipinggirkan, diperlakukan tidak adil, dan diperas tangan-tangan kotor penguasa agama dan politik zaman itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, salib adalah konsekuensi logis sikap Yesus dalam kerelaan memberikan pipi kiri kepada yang menampar, yang telah menghajar pipi kanan dalam rimba kepuasan manusia. Itulah bentuk perlawan radikal yang memutus siklus kekerasan dan dendam dengan cara membawa perdamaian. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus memaknai kematian Tuhan Yesus, kita memaknai Paskah ini Bapak Ibu Saudara sekalian, dan juga kita harus belajar bagaimana Yesus memiliki kerendahan hati. Yesus memiliki kerendahan hati yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Itulah yang Yesus ingin ajarkan, supaya kita semua memiliki kerendahan hati. Dalam Injil yang nanti akan kita baca, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Mengapa Yesus melakukan perbuatan hina itu? Bukankah itu adalah tindakan hamba kepada Tuannya? Bapak Ibu Saudara, pembasuhan kaki adalah tanda kasih Yesus kepada murid-muridnya sampai kesudahannya. Tapi sebetulnya disitulah Yesus sedang mengajar kita untuk kita memiliki kerendahan hati dan saling kepada sesama. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat pada waktu itu sebelum hari raya Paskah, Yesus makan bersama murid-muridnya. Dia tahu saat itu bahwa saat itu akan tiba. Dia akan beralih dari dunia ini dan kembali kepada Bapa. Dia mengasihi murid-muridnya hingga sampai kesudahannya. Karena itu Yesus membasuh kaki murid-muridnya sebagai suatu yang harus dilaksanakan agar mereka bisa mengambil bagian dalam Dia. Bapak Ibu Saudara, pembasuhan kaki adalah tindakan kasih Yesus yang mau menjadi hamba bagi murid-muridnya. Inilah yang harus kita teladani. Apalagi kita sebagai hamba Tuhan. Yesus yang sebagai hamba bisa melakukan hal itu. Hanya dengan menerima kasihnya yang mau menjadi hamba itu, kita akan mengambil bagian dalam Dia. Artinya dalam kemuliaannya. Kasih pembasuhan kaki itu adalah jalan kepada Yesus dan kepada kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi pembasuhan kaki menunjukkan makna perjamuan terakhir atau perjamuan Paskah pada perayaan Kamis kemarin. Karena hari ini Yesus disalibkan dan mati, dikuburkan. Jadi
karena terus terang pada umumnya sulit so jual mahal untuk merendahkan diri, merendahkan hati hamba kepada Tuhannya. Kita ini angkuh, sombong, merasa diri benar, dan mudah meremehkan yang lain. Sehingga makna basuhan kaki ini memperlihatkan bahwa perayaan Paskah yang kita buka secara meriah pada malam atau pada hari ini adalah perayaan kasih Yesus yang merendahkan diri untuk menjadi hamba kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita buka firman Tuhan. Untuk kita baca ayatnya, yaitu di Injil Yohanes 13. Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan 15. Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan 15. Mungkin yang di rumah silahkan buka gadgetnya, Alkitabnya ataupun laptopnya. Dengan perikop Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Demikian firman Tuhan. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sebab seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan kepada sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia, karena itu Ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi kalau aku membasuh kaki, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku berbuat kepadamu." Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah firman Tuhan yang sudah juga perintah Tuhan yang terakhir untuk kita saling membasuh. Mari kita masuk dalam basuhan kaki. Kami undang tim musik, saya undang yang bertugas dan untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan.
firman-Mu telah mengajar kami, mengingatkan kami dan menegur kami, Tuhan. Terima kasih Yesus. Ajar kami terus, Tuhan, untuk kami bisa mengikuti apa yang jadi kehendak-Mu, Tuhan. Ajar kami untuk kami memiliki kerendahan hati. Ajar kami untuk kami memiliki kejujuran. Ajar kami untuk kami memiliki kesederhanaan. Ajar kami untuk kami mengasihi sesama. Terima kasih Bapak. Pada saat ini Tuhan, kami akan masuk dalam basuhan kaki. Kami mohon Bapak, urapi hamba-Mu Bapak. Pakai hamba-Mu Tuhan. Beri kuasa otoritas-Mu Tuhan, untuk kami boleh berdoa dan membasuh kaki anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Haleluya. Amin.
Lagunya Bapak Iksan. Selanjutnya Ibu Anjeli. Kau
ditebus oleh curahan darah-Mu. Bernyanyi badimu, memuji nama-Mu, karena Ku tahu Ku berkenan
baik Engkau yang ada di rumah saat ini dan kita semua yang ada. Saya ingin memberi waktu 1 menit saja. Ambil waktu untuk mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kita masuk dalam perenungan kepada Tuhan. Kita masuk dalam perenungan. Mari ucapkanlah syukurmu di hadapan Tuhan secara pribadi. Secara pribadi hubunganmu dengan Tuhan. Saya minta semua dalam kondisi tenang semua dan mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kita tahu bagaimana cara mengucap syukur. Kita tahu bagaimana kita mengatakan kepada Bapa, terima kasih Tuhan, dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Mari ucapkanlah syukurmu di hadapan Tuhan. Tuhan telah melunasi setiap hutang dosa kita semua. Biarlah melalui kematian Tuhan Yesus kita bisa memaknai kehidupan yang sebenarnya bagi hidup kita masing-masing. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Itulah sebabnya kita menyadari kematian Tuhan Yesus yang sudah menebus setiap dosa-dosa Anda dan saya. Sadari itu, ucapkanlah syukurmu bagi Tuhan. Terima kasih untuk pengorbananmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Terlalu besar kasih-Mu atas hidup kami Tuhan. Terlalu mulia Engkau bagi hidup kami Tuhan. Mari katakan pujian. Terlalu besar Tuhan. Telah kulihat kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Tuhan menderita gantikan kita dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Tuhan. Yesus, kini
Haleluya. Hanya dengan darah Kristus. Bapak Ibu, Anda dan saya diselamatkan. Hanya dengan darah Kristus kita disebut. Haleluya. Yang kau berikan bagiku terlalu mahal darahmu Yesus. Mari angkat doamu di hadapan Tuhan. Terlalu. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan kasihmu Bapa, pengorbanan yang kau berikan. Rasakan kuasa-Mu, terimalah kuasa dan hadirat Tuhan dalam setiap kehidupan. Teruskan hatimu, Bapa dalam surga, kami mau terima Tuhan senantiasa kuasa yang daripada Tuhan sendiri atas kami. Oleh karena kematian-Mu Tuhan 2000 tahun yang lalu, hidup kami ada, kehidupan kami ada karena anugerah dan kasih-Mu dan pengorbanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kematian Tuhan Yesus membawa dampak yang luar biasa bagi hidup setiap kami, bagi hidup keluarga, dan bagi bangsa kami. Darah Tuhan sudah tercurah. Darah Tuhan tercurah bagi kami. Darah Tuhan Yesus tercurah di bangsa dan negeri kami. Itu sebabnya ketika tercurah darah-Mu, ada kuasa. And how Jesus hormatakan, ada kuasa yang aku nyatakan bagimu saat ini. Ada berapa banyak di antaramu yang siap katakan terima berkat Tuhan. Dari tempat ini saya mau berdoa buat saudara yang mau terima kuasa di dalam, saudara katakan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa kematian aku terima di dalam nama Yesus. Darahnya menyucikan, darahnya menyembuhkan, darahnya memulihkan di dalam nama Grimerabashikirabada. Haleluya. Kita selalu besar kasih-Mu Bapa.
kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Katakan amin. Kematian Tuhan Yesus berdampak, dan saya ingin mengajak kita, kiranya saat ini kita boleh melepaskan pengampunan bagi keluarga, pengampunan bagi saudara kita, pengampunan bagi teman kita, pengampunan bagi gembala, bagi hamba-hamba Tuhan, siapapun mereka. Mari saat ini saya ingin sama-sama menaikkan satu pujian, mengampuni dan melupakan. Haleluya. Mengampuni dan melupakan. Biarlah Paskah hari ini, tahun ini berdampak bagi hidup saudara dan saya, berdampak bagi bangsa kita. Supaya Tuhan mengampuni aku. Buat kita di Paskah ini, supaya Paskah tahun 2021 tidak begitu saja, tapi ada sesuatu yang Anda dan saya bawa, yang kita terima di hari Paskah, hari kematian Tuhan Yesus. Roma 12 ayat 20 sampai dengan 21. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Jika berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Mengampuni adalah senjata yang paling ampuh. Di dalam kita memperingati kematian Tuhan Yesus, hendaklah saudara, engkau yang di rumah dan kita yang ada, ampunilah saudaramu, ampunilah temanmu. Mungkin 1 detik saya beri kesempatan nama itu, kita naikkan pujian ini. Saudara sebutkan, biarlah terlepas hatimu, terbebas. Karena apa? Di dalam pengampunan ada mujizat. Di dalam pengampunan ada berkat. Sebutkan nama mereka. On how Jesus can hold Laura Sampoye Jesus. Kau menanggung kutuk dosaku, betapapun besarnya itu, sehingga Bapa di surga memalingkan wajah darimu. Terus kau lunasi dosaku, mari ampuni saudara kita saudara, ampuni dia, ampuni dia. Sehingga sekali jua kau bangkit lagi.
menyebut nama, tidak usah angkat tangan. Cukup di dalam hati itu saja terjadi pengampunan ketika engkau rela, ikhlas memberikan pengampunan itu kepada siapa saja, kepada siapa saja. Saya mau berdoa buat setiap saudara. Haleluya. Bapa, Bapa mengangkat tangan Tuhan. Tuhan Yesus, kami tidak tahu. Kami tidak tahu Tuhan persoalan mereka yang ada di rumah. Kami tidak tahu persoalan mereka saat ini Tuhan. Biarlah yang mereka hadapi, yang sedang mereka timbulkan saat ini Tuhan, kami serahkan kepadamu. Dengan kuasa pengampunan akan terjadi kuasa berkat bagi terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kiranya setiap kami Tuhan, saat ini kami membutuhkan Tuhan kemerdekaan. Kami butuh kemerdekaan Tuhan. Kami butuh Tuhan Yesus kelepasan, agar hidup kami berkebenaran, hidup kami diberdekakan oleh Tuhan. Dan hari ini Tuhan, tidak hanya kami memperingati hari kematian Tuhan, tetapi ada sesuatu yang kami dapatkan, yaitu kelegaan, kemerdekaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, saat ini di hati kami Engkau tahu nama-nama yang sudah kami sebutkan. Kami melepaskan pengampunan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dibebaskan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, kami sudah dibebaskan, kami sudah dilepaskan, kami sudah diampuni. Haleluya. Berapa banyak di antara saudara saat ini sudah menjadi ciptaan yang baru? Boleh angkat tanganmu, boleh bersorak haleluya.
Kami berikan pujian hanya bagi anak domba. Anak domba. Terima kasih Tuhan. Bapa, thank you for your love to the Lord Jesus. Kami tahu Lord Jesus. Terima kasih untuk kehadiran-Mu buat setiap hati kami. Terima kasih untuk lawatan-Mu Jesus. Kita hold begin of the Lord is Jesus. Bentangkan Lord mata kanan kami. Jelitkanlah mata hatimu di hadapanku. Cinta sahur lilia ratakan Jesus. Hari-hari yang kudatangi adalah hari yang menjadikan Engkau mulia di mataku anakku nakana Jesus. Amin tanda dalam watakana tutup maka masyakaratakan. Percayalah di dalam genggaman tangan aku ada keselamatan yang kuberikan bagi hidupmu. Rapa-papa syengirit dikeda bulan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kehadiran-Mu dalam setiap pribadi kami memberikan suntikan kekuatan bagi kami. Karena kami tahu jaminan hidup kekal hanya ada di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang senantiasa memberikan dan mengisi hidup kami dengan nama-Mu yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih Bapa. Untuk kematian Tuhan Yesus, kami memperingati. Ketika kami merayakan, artinya kami mengingat kembali akan kematian-Mu Tuhan. Ajarkan kami tahu mengucap syukur dan menyikapi dengan benar. Ketika Yesus mati bagi hidupku, Yesus mati bagi kami semua, Yesus mati bagi kita semua. Dan Engkau Tuhan akan bangkit dan naik ke surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami imani dan kami percaya berkat dalam kematian Tuhan, kebangkitan Tuhan sudah terjadi atas hidup kami. Yang percaya boleh mengaminkan. Ada berkat dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Amin Tuhan. Aku katakan, aku percaya. Terima kasih Bapa di surga. Rumah tangga setiap umat-Mu sudah diberkati Tuhan. Rumah tangga setiap umat-Mu sudah dalam protection, divine protection-Mu Tuhan. Sudah dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah memberikan kami senantiasa kehidupan, memberikan kami kesehatan, memberikan anugerah buat kami kebahagiaan, anugerah sukacita surgawi. Terima kasih dan kami terima itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya dalam nama Tuhan kami mengucap syukur. Kami bersyukur, kami boleh mengingat kembali akan kematian Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah dalam ibadah kami hari ini berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Bapa, ampuni hamba-Mu Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan yang ada. Ampuni umat-umat-Mu Tuhan. Dan ampuni bangsa kami. Karena kami percaya Tuhan Allah penuh dengan pengampunan. Dan kami mengucap syukur Tuhan. Oleh darah Tuhan, dosa kami diampuni. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami terima berkat Tuhan. Kami terima kasih karunia Tuhan atas kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Saatnya kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan senantiasa turunkan hujan berkat-Mu atas Indonesia, atas bangsa kami. Terima kasih untuk hamba-Mu Pastor Toto Dirgantoro dan semua kami yang sudah mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan saat ini. Berkat dan anugerah Tuhan turun atas setiap kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita berdoa untuk Indonesia. Mari pedulilah bagi bangsa kita. Pedulilah bagi Indonesia. Haleluya. Kami umat-Mu datang kepadamu. Kita datang kepada Tuhan, bersujud di hadapan Tuhan Yesus. Satu hal yang kami mohon padamu, bagi bangsa Indonesia.
Di bangsa ini Tuhan, kami mengangkat permohonan kami Tuhan. Indonesia sudah dipulihkan Tuhan. Indonesia sudah bangkit. Indonesia sudah disehatkan Tuhan. Thank you. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Dengan penumpahan darah-Mu Tuhan di kayu salib, membuat kehidupan kami hari ini penuh dengan anugerah-Mu. Terima kasih. Terima kasih Bapa untuk para pemimpin bangsa kami yang sudah Tuhan berkati. Anugerah Tuhan turun atas pemimpin bangsa kami. Biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi negeri kami tercinta ini. Terima kasih Tuhan buat setiap Tuhan teman-teman kami yang masih mengalami sakit pada hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan dengan darah-Mu sendiri, Tuhan Yesus melawat setiap mereka dan menyembuhkan. Dan setiap Tuhan, para tim medis yang ada pada garda terdepan pun dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Biarlah hari ini Tuhan, hati kami sudah dilawat Tuhan. Hati kami saat ini sudah diberikan kemerdekaan. Karena darah Tuhan Yesus yang mengalir dalam setiap tubuh kami memberi kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau yang sudah memberkati kami semua yang mengambil bagian juga di dalam pekerjaan Tuhan hari ini. Terimalah berkat yang daripada Tuhan Yesus atas kehidupan-Mu, kehidupan kita semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami peralaskan doa kami, dan Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Kekasih-kekasih Kristus, permata hati Tuhan yang diberkati, saatnya kita akan terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan kasih Kristus, mari kita akan bangkit berdiri. Angkatlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya berkat cinta kasih dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, yang oleh persekutuannya dengan Roh Kudus senantiasa akan memberkati kehidupan kita semua untuk hidup mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua, dan sampai selama-lamanya. Amin.